Baik, sebelum meneruskan tentang penjelasan proses awal terjadinya ma'rifatullah kepada seorang hamba, saya izin mau menggunakan sorban, sekali-kali dipakai. Sorban ini dikasih oleh seorang kiai pimpinan Ponpes Al-Hasaniyah di daerah Cipecang. Semoga dia terus berjihad menegakkan agama di jalan Allah, baik melanjutkan tentang proses awal terjadinya ma'rifatullah kepada seorang hamba. Memang setiap perjalanan seorang hamba atau seorang salik dalam suatu thariqah menuju kepada Allah itu tidaklah sama, walaupun satu thariqah, satu guru itu berbeda-beda pengalaman penyaksian selama dalam perjalanan rohaninya menuju Allah. Di antaranya di sini salah satunya biasanya seorang hamba itu beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, baik ibadah fardunya, sunnahnya, serta menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Juga dia mengamalkan amalan-amalan yang diberikan seorang guru mursyid dalam satu thariqah. Dia amalkan dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin, bahkan dengan istiqomah. Karena amalan-amalan yang diberikan oleh seorang mursyid itu adalah jalannya dia sampai kepada Allah. Seorang guru mursyid yang kamil mukamil, yang sanadnya tersambung dari guru ke guru lagi terus sampai ke Rasulullah, dipastikan dia sudah mengenal Allah atau ma'rifatullah. Makanya jalannya dia itu diberikan kepada murid-muridnya yang mengikuti thariqah tersebut. Proses awal setelah seorang hamba mengamalkan dengan sungguh-sungguh amalan-amalan yang diberikan guru mursyid, baik zikir maupun amalan lainnya, serta berusaha membersihkan
kotoran-kotoran hatinya, penyakit hati seperti iri dengki, prasangka buruk, sering marah, sering berbohong, dan lain sebagainya. Dia berusaha membersihkan, melemahkan nafsu-nafsunya juga, serta keakuan diri, ego diri. Itu dia berusaha mengkosongkan sekosong-kosongnya, hingga yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam perjalanannya dia merasakan baik di dalam hati maupun sekujur tubuhnya keberadaan Allah. Tidak ada yang lain, semata-mata hanya ada Allah. Sudah mendarah daging keberadaan Allah yang berada di dalam dirinya, hatinya. Nanti tiba-tiba saat melaksanakan ibadah, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah-sunnah lainnya, akan dikagetkan, merasakan dan memandang tiba-tiba Allah ada di sekujur tubuh, dan masa kaget, masa aneh saat itu, karena kayak menyembah diri sendiri. Karena saat itu energi ketuhanan sangat mengental di dalam diri, terselimuti, tetapi tetap tersambung pada luar diri juga tersambung. Cuma bedanya yang di dalam diri sekujur tubuh itu sangat mengental, yang di luar diri tetap tersambung energinya, zatnya, tapi ringan. Dan nanti terjadi juga saat sholat fardu atau sunnah-sunnah lainnya, merasakan dan memandang Allah di depan kita. Saat itu sama kaget, bingung, aneh, dan tetap tersambung dengan diri kita, tapi yang mengental energi ketuhanan di depan kita saat kita sholat, dan seterusnya akan mengalami begitu beberapa kali. Bahkan di luar sholat pun, saat kita sedang sendiri, tetapi zikir kofi, zikir hati, zikir rasa, zikir sir terus menerus, walaupun sedang sendiri sambil rokokan. Nanti dikagetkan juga kita melihat itu saat zikirnya naik tuh. Saat zikirnya naik, dikagetkan di depan kita ada kursi, Allah di depan kursi, mengental sekali di kursi.
Allah di depan tembok, Allah menyelimuti meja dan lain sebagainya, tetapi tetap tersambung. Dan itu akan terjadi juga beberapa kali, yaitu semuanya adalah proses tahapan awal terjadinya mengenal Allah atau ma'rifatullah. Nanti berjalannya waktu, energi zikir tersebut, keberadaan Allah tersebut, atau energi ketuhanan akan stabil merata, baik di dalam diri, di depan yang kosong ini, yang dilimuti ini ada catnya, walaupun yang di tembok apa atau yang jauh dekat nanti akan stabil, terhubung terus. Jadi orang yang ma'rifat mengenal Allah itu dia senantiasa hati ruhnya itu selalu terhubung dengan Allah. Ini bukan hanya terhubung dan selalu merasakan dan menyaksikan keberadaan Allah, sangat-sangat dekat, bahkan dirinya yang sebagai makhluk lebih dekat daripada Allah, karena dirinya sirna, bahkan lebih dekat daripada urat leher, seperti disebutkan dalam firman-Nya, aku lebih dekat daripada urat leher. Quran surah Qaf ayat 16. Jadi setiap hamba berjalan rohani, walaupun ia satu thariqah, satu guru, memang berbeda-beda pengalaman, apa yang dirasakan, disaksikan tidaklah harus sama. Bisa jadi sama lewat pintu yang saya sampaikan ini, bisa jadi lewat pintu yang lain untuk mengenal Allah. Jadi Allah memberikan pengenalannya tersedia beberapa pintu. Makanya kisah Syekh Al-Halaj, seorang wali Allah, saat didatengin seseorang, Al-Halaj menyatakan tidak ada Al-Halaj, ana al-haq, aku adalah Tuhan. Saat itu Al-Halaj sedang mengalami kefanaan yang sangat tinggi, hingga akalnya panca inderanya itu tenggelam, semua dikuasai oleh kesadaran keilahian, semua diselimuti tubuhnya oleh energi ketuhanan yang sangat dahsyat, sehingga kehadiran akalnya sebagai manusia, panca inderanya itu hilang saat itu. Jadi wajar saja kalau dia mengatakan ana al-haq,
tapi yang berbicara bukan dia sebagai makhluk, tapi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara. Sesuai dengan firman-Nya, apa yang dialami Al-Halaj, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dalam dirimu apakah engkau tidak memperhatikan Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Makanya saat itu energi ketuhanan mengental, menyelimuti, sangat kuat di seluruh tubuh. Saat ditanya, jawabannya ana al-haq. Dan seorang wali Allah, bahkan rajanya para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu, mengatakan, jika aku hidup di zamannya, akan aku perintahkan raja agar tidak membunuhnya, karena aku merasakan apa yang dia rasakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi memang wajar saja kalau orang yang belum mengalami, merasakan sendiri, seolah-olah Al-Halaj itu mengaku Tuhan. Itu sama sekali pandangan akal, pandangan mata fisik. Dia hanya melihat kulitnya saja, luarnya saja, tidak melihat secara mata hati atau rohani. Para arif bila juga mengatakan, manjok araf waman lam yajok lam yarif. Saya ulangi, manjok araf waman lam yajok lam yarif. Siapa yang mengalami pasti akan mengerti, dan siapa yang tidak mengalami tidak akan memahami. Jadi nanti seiring proses waktu berjalan, dia itu energi ketuhanannya itu akan merata. Jadi baik dalam diri, luar diri, belakang apa, atas, bawah, jauh, dekat, itu akan merata, sudah tidak mengental lagi. Jadi sudah betul-betul merasakan dan memandang dengan jelas dan nyata keberadaan Tuhannya yang menyelimuti seluruh tubuh dan sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka. Quran surat Fussilat ayat 53. Pada ayat lain juga menyebutkan, dan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 126. Demikian, ini hanya sekedar gambaran mendekati pemahaman bahwa bagi seorang yang sudah mengenal Allah, ma'rifatullah, Allah itu setiap saat, setiap detik
jelas nyata terpandang tanpa ada hijab. Karena Allah kalau bisa dihijab berarti Allah tidak maha kuasa. Justru yang terhijab ini diri kita sendiri. Karena semenjak kecil sampai remaja, dewasa, dan sampai saat ini tertutup oleh gambaran-gambaran dunia, permasalahan-permasalahan hidup, baik ekonomi, keluarga, pekerjaan, penyakit, serta keakuan diri, penyakit-penyakit hati. Akhirnya kita tertutup, tidak bisa memandang dan merasakan keberadaan Allah. Oleh itu semua sudah terbuka, insya Allah kita akan merasakan ruh seperti tubuh. Dengan mata ruhlah, hanya ruhlah yang bisa merasakan dan memandang Allah. Karena ruh adalah unsur langsung, bagian langsung dari sisi Allah. Ruh bukan diciptakan, melainkan ditiupkan langsung dari ruhnya. Makanya hanya ruh yang bisa merasakan dan memandang Allah. Demikian, semoga bisa dipahamkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.